Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji mari kita sampaikan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmah yang sedemikian besar. Diringankan langkah kaki kita menuju majelis mulia ini. Mudah-mudahan ringannya niat dan semangat kita mendatangkan turunnya rahmah di antara ampunan yang Allah Ta'ala akan berikan, sebagaimana janji kemuliaan atas hamba-hamba Allah yang menginginkan untuk bisa memahami ajaran agama dengan merapat di majelis-majelis ilmu. Insyaallah pagi ini adalah majelis ilmu yang baik, karena kita awali dengan membaca kitab suci Al-Quran. Ini refresh bonus bagi yang awal tadi datang dan ikut membaca Al-Quran dan ikut menyimak ayat-ayat yang dibaca itu dengan sangat serius. Saya ingin kasih hadiah. Di antara ayat yang kita baca tadi, saya minta maaf, mungkin ada di antara Anda yang masih ingat surahnya, kan kira-kira surah apa tadi? Al-A'raf. Saya ingin sampaikan, ingin tanya, itu ada satu kalimat, ini ada hadiahnya 100.000. Saya kasih hadiah 100.000. Itu ada satu kalimat ayat yang bunyinya sama persis. Anda tadi 2 kali mengulangnya ayat itu. Kira-kira ayat berapa? Coba dilihat cepet-cepetan, angkat tangan. 100.000 lumayan nih, pagi-pagi dapat hadiah 100.000. Tadi baca surat ayat berapa? Ada ayat apa yang sesungguhnya kalimatnya itu sama persis, berulang dalam sebuah masa yang berbeda. Udah ketemu? Masya Allah, masih dicari Ustaz. Ayatnya apa tuh? Satu ayat apa? Ayat surat apa? Dan itu berulang lagi di ayat apa itu? Berapa? Angkat tangan. 1 Ibunda. Berapa Bunda? Ayat 91. Kok lupa? Ada yang ketemu? Iya? Iya, 50-50 ya. Nanti panitia mohon nanti. Saya minta maaf, berkah. Saya kasih 50 lagi. Mumpung banyak rezeki nih. Alhamdulillah, berkah. Ini biar yang datang awal ya semangat. Awal-awal bagi rezeki. Saya minta angkat tangan. Itu kisah tentang apa itu? Di 91 dan 78 itu kisah tentang apa? Kenapa Allah Ta'ala ulang itu? Peristiwa besar apa itu dan terjadi di masa siapa itu? Angkat tangan. Angkat tangan. Iya. Gempa yang menimpa. Nah itu ayat kepada siapa? Gempa yang menimpa pada siapa? Angkat tangan.
Iya. Nabi Syuaib kaum Samud, satunya Nabi Syuaib itu kaum Samud ya? Apa Nabi Lut? Nabi Lut kelihatannya nggak dikasih itu. Angkat tangan. Halo. Masih 50.000 lagi. Nabi Musa. Ini asal jawab nih. Iya. Nabi Soleh. Nabi Soleh satunya Nabi apa? Nah, ini berhubung 50, sebenarnya hadiahnya 50 untuk berdua, tapi karena dua orang 50-50, Bu. Mudah-mudahan berkah. Tetapi tadi ada jawaban yang sudah betul tetapi kaumnya salah, maka jadi salah, Bapak. Saya minta maaf, kalau hanya menyebut nabinya saja malah betul. Ketika bicara Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kaumnya kaum apa? Ya? Nah ini, tadi Bapak bilang apa tadi? Samud ya. Nah, kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Nah itu, jadi salah itu. Jadi salah. Jadi karena peristiwanya berbeda. Kalau Nabi Syuaib itu kaumnya kaum Madian. Nah, kaum Madian. Saya minta maaf. Ayat yang Anda baca itu menarik sebenarnya. Tadi pagi jam 3 kurang lebih di Cilacap terjadi peristiwa yang sama sebenarnya. Fa'ahodat humurojfah fa'asbahu fi darihim jasim. Ayat ini menarik. Kenapa menarik Ustadz? Karena Allah bercerita bahwa sesungguhnya ada sebuah azab besar dalam bentuk bencana gempa. Itu ternyata tak hanya terjadi hari ini dan hari-hari berikutnya. Tetapi ternyata dalam kitab suci Al-Quran disebutkan itu. 2 kali itu terjadi dan cukup besar itu. Kenapa cukup besar? Bukan sekedar goyangannya, tapi fa'asbahu fi darihim jasimin. Tapi efek daripada gempa itu luar biasa. Kenapa Ustadz? Ini ayat-ayat yang menarik untuk kita renungkan. Juga menarik pula ketika kita membaca Al-Quran sesungguhnya. Saya khawatir kita belajar Quran itu hanya membaca tok, ning rapatek paham. Rapatek ngerti, opone harap amalkan. Nah, ini penyakit yang serius atas umat. Ini penyakit yang serius atas umat. Makanya kajian-kajian itu kita kadang hanya ngaji menampilkan apa yang disampaikan oleh mubalighahnya saja. Temanya bisa macam-macam. Apalagi kajiannya kan konsepnya sifatnya banyak yang tematik. Kami juga tidak pernah dituntut oleh pihak panitia Muhammadiyah ini mau ngaji apa. Tapi kajiannya tafsir Ustaz, terserah harus tafsir apa itu. Itu betul. Ada nilai-nilai yang sifatnya sangat umum. Makanya kita perlu banyak belajar sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika dia menulis tafsirnya itu di muqaddimah awalnya. Sebuah kajian yang sesungguhnya pernah dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah di Makkah. Ketika Rasulullah habis selesai memenangkan sebuah peristiwa besar yang disebut Fathul Makkah, maka Rasulullah meninggalkan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Ini kisah nyata saudaraku. Abdullah ibnu Mas'ud itu bukan siapa-siapa sesungguhnya di mata orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Mas'ud itu orang pendek, rapatek bagus. Saya minta maaf itu. Kemudian dari sisi nasab juga enggak terkenal dan pekerjaan dia hanyalah pengembala domba. Pengembala domba saat itu enggak punya daya tawar sesungguhnya atas pekerjaan yang dilakukan. Karena dianggap ini orang lemah, wanita bisa lakukan itu. Jadi suka-suka dari orang yang gaji, orang yang bayar. Nah ini menjadi menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mas'ud itulah yang kemudian ketika Rasulullah setelah Fathul Makkah bisa membebaskan kota Mekah, Rasulullah kembali ke Madinah dan meninggalkan masyarakat Mekah. Meninggalkan masyarakat Mekah kemana kira-kira? Ya untuk mendapatkan seorang guru terbaik.
Dan Abdullah ibnu Mas'ud ditunjuk oleh Rasulullah untuk jadi guru itu. Inilah kemuliaan besar para sahabat yang diangkat atas dasar agama, atas dasar ilmu, atas dasar pengetahuan. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah duduk di ruang yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang Quraisy yang dengan nasab-nasab terbaik, dengan kemuliaan-kemuliaan yang sangat tinggi saat itu dengan harta dan kekayaannya. Tapi dia merasakan inilah kebenaran Islam. Saat Islam ingin menunjukkan tentang kemuliaan ilmu, dan ini ditunjukkan betul. Abdullah ibnu Mas'ud punya kesempatan untuk mengajarkan itu kepada masyarakat Quraisy, bangsa negerinya yang ketika jahiliyah sangat tak menghormati kedudukan dirinya. Tetapi karena Islamlah sesungguhnya kemuliaan itu Allah Ta'ala pancarkan atas beliau. Dan nama beliau sekarang tercatat menjadi bagian dari rujukan-rujukan di kitab-kitab tafsir, karena sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anha ini termasuk hamba Allah, salah satu yang dipercaya Rasulullah juga untuk menuliskan kitab suci Al-Quran. Nah, apa yang diajarkan Abdullah ibnu Mas'ud itu sama seperti Anda ketika belajar tadi. Ketika membaca Quran nggak begitu banyak. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan, kita baca Quran itu nggak lebih dari 10 ayat. Nggak lebih dari 10 ayat. Dan kenapa kemudian ayat-ayat itu tidak kemudian segera dituntaskan, diselesaikan? Tidak, karena ayat Al-Quran itu bagian pesan yang ditujukan bisudur, itu untuk dada kita, untuk kalbu kita. Artinya itu harus betul-betul direnungkan, dikaji, dipelajari. Oh, kenapa Ustadz? Itulah kenapa Al-Quran yang sesungguhnya Allah Ta'ala sudah turunkan dari Lauhul Mahfudz sana ke langit bumi, itu sesungguhnya sudah tuntas saat ketika nuzul Quran terjadi. Tapi kenapa harus berproses sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari? Yang kalau bahasan-bahasan sejarah seringkali ya simpel aja 23 tahun. Tapi dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, mana Al-Qattan menyebutkan turunnya Al-Quran itu berproses, diamanahkan kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah selama rentang waktu berapa tadi? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini saya tadi sudah kasih hadiah belum ya? Oh sudah ya. Enggak lupa saya minta maaf. Oke, berkah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa Ustadz? Saya ingin cerita kepada bapak ibu-ibu yang hadir di tempat mulia ini. Itu kenapa kok tak semuanya kira-kira langsung diturunkan nyok tak kei nyok. Nah, sebagaimana banyak diantara kita yang menuntut wis harus apal 30 juz, harus tuntas sekian waktu, sekian tempo dan sebagainya. Karena Al-Quran itu bukan sekedar apa yang kemudian masuk dalam akal dan kita ingat. Tapi Al-Quran itu, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, gimana sih gambaran Al-Quran, gambaran akhlaknya Rasul itu, perilaku Rasul. Itu jawaban paling dahsyat itu kalimat hulukuhul Quran. Jadi kalau kepengen melihat Al-Quran berjalan dalam beraktivitas, bagaimana dia bicara, dia duduk, dia menghormati majelis-majelis yang ada, dia menghormati nilai-nilai kemuliaan yang ada, maka ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya ya Al-Quran itu. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran itu ya bagian dari sebuah proses bentuk perilaku. Ada nilai-nilai adab. Maka kalau ditanyakan kepada antum, saya minta maaf itu. Jenengan pilih mana, punya anak yang hafal 30 juz. Ini kan banyak pesantren-pesantren libur. Makanya saya lihat banyak juga diantara kita ajak anak-anak kita. Tapi kadang-kadang ketika ngajak anak, aku ngaji 5 sasi ning pondok, 6 sasi, ki liburan. Kadang-kadang dipanggil. Makanya liburan pesantren itu kadang-kadang jadi liburan syar'i. Tahu liburan syar'i? Itu guyonnya. Jadi kalau di pesantren mereka sregep murojaah, mereka sregep ngaji 5 waktu enggak pernah telat, tapi begitu malah pulang di rumah bebas katanya gitu. Nah, guys, Bu, saya istirahat 2 minggu wis capek aku nang pesantren. Nanti yo balineh saya dengan habitat saya. Seperti itu ya. Kadang-kadang nilainya, yuk mantuk-mantuk Bapak. Artinya mengalami anak-anak pesantren itu kadang-kadang kenalnya liburan itu bukan sekedar pulang rumah, tapi liburan syar'i juga.
Jadi lebih longgar syariahnya. Kadang-kadang nggak murojaah baca Quran lagi dan sebagainya dan seterusnya. Loh ini serius, ini saya ingin sampaikan. Karena kami ada pesantren yang akhirnya kami bikin satu tanggung jawab. Begitu pulang itu masih ada tanggung jawab paling minimal murojaah itu 1 juz. Setorkan sama orang tua, biar orang tua juga begitu anak datang itu beda. Dia nyimak anaknya. Jadi betul-betul kehadirannya antum itu ke rumah menjadi nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Anda datang ke rumah itu ya bagian dari Anda bagaimana kemudian merubah rumah antum yang gak pernah dibacakan Al-Quran menjadi dibacakan Al-Quran. Bisa menjadi energi baik mengajak yang tak sholat menjadi sholat kadang-kadang gitu. Yang gak mau jamaah ke masjid menjadi ke masjid. Ini kan PR-PR besar. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar teori, tapi itu betul-betul harus dilaksanakan. Dan ayat yang barusan kita baca itu sebenarnya ayat yang cukup mengerikan itu. Kenapa Ustadz bisa bicara seperti itu? Coba, tadi ada 3 kisah sebenarnya. Kisah pertama, saya minta maaf, itu yang saya dengar ya, saya juga datangnya agak terlambat itu. Tapi awal itu yang kita dengar adalah kisahnya Nabi Soleh. Tahu Nabi Soleh? Ini bukan sekedar kisah sebenarnya. Nabi Soleh itu diutus di kaum Samud. Penduduknya namanya Hijir. Tahu Hijir? Hijir itu artinya bebatuan, batu-batu. Loh kenapa? Karena aktivitas profesi kaum Samud itu petani yang sangat sukses. Dan dia punya kekuatan, kemampuan bikin gedung-gedung, bikin rumah-rumah itu dari batu-batu itu. Makanya mungkin kalau sekarang ya, kalau Anda bisa lihat sebuah proses pertanian dan sebagainya ya ibarat seperti di Karangpandan gitu. Artinya di tempat-tempat perbukitan. Tapi gaya kehidupan mereka, naudzubillah min dzalik. Saat Allah melimpahkan kekayaan, saat Allah melimpahkan harta, itu maka sangat ditakuti Rasulullah itu. Jauh lebih ditakuti Rasulullah kalau umatku ini diuji dengan kekayaan. Loh kenapa diuji dengan kekayaan? Rata-rata banyak yang nggak berhasil. Loh kenapa Ustadz bisa bicara seperti itu? Ini faktual, ini nyata. Dan ternyata kisahnya kaum Samud juga seperti itu. Kaum Samud ada apa Ustadz? Ya karena ternyata Allah Ta'ala kasih di antara kemuliaan besarnya penghasilan produksi panen mereka, sayur, buah dan seterusnya itu. Dilimpahkan betul oleh Allah Ta'ala berkah itu dari atas langit dan bumi. Tapi wallah, ternyata hidup mereka berfoya-foya, senang-senang, mabuk-mabuk, berzina, bermaksiat dan sebagainya. Maka Allah hadirkan seorang nabi dari kalangan mereka yang bernama Nabi Soleh. Ini ada orang soleh di sini. Orang soleh itu mengajak kepada kebenaran, kepada nilai tauhid, penyembahan yang satu, ahad dan sebagainya dan seterusnya. Mengajak meninggalkan keburukan. Itu hanya laku sama. Yang hanya ikut cahaya Allah itu hanya orang-orang miskin, saudaraku. Hanya orang miskin, orang yang tak mampu. Makanya kadang-kadang orang tak mampu, orang miskin itu berkahnya kadang lebih taat agamanya. Oh itu betul. Tapi saya tidak merekomendasikan jenengan jadi melarat loh ya. Loh kenapa? Nanti tidak ngikuti hujahnya Imam As-Syafi'i dalam kalimat qodimnya, pendapat lamanya. Imam Syafi'i itu dulu ketika membaca hadis Rasulullah, saya minta maaf, itu kalau dihisapnya Allah di akhirat, itu orang miskin sama orang kaya itu lebih cepat masuk surga mana kira-kira? Maka sarannya gimana kira-kira? Melarato gitu. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya apa ya? Tapi ternyata pendapat itu berubah loh Ibu. Pendapat itu berubah. Loh dari mana berubah Ustaz? Ya itu karena ketemu guru. Karena ngaji. Ngaji gurunya siapa? Imam Malik. Kenal Imam Malik? Nah, di sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 imam itu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Imam Malik itu kalau di kitab-kitab hadis, beliau punya karya besar Al-Muwatta. Itu betul. Itu 7 kali lebih tebal dari Al-Quran. Imam Syafi'i hafal itu. Makanya beliau langsung diminta jadi asistennya. Tapi khusus kalau ngaji sama dia nggak pernah diceramai, nggak pernah dikuliahi. Lalu dia apa? Ya ini pembelajaran itu kadang-kadang perlu silaturahmi. Loh maksudnya apa? Imam Malik begitu tahu pendapatnya Imam Syafi'i, nek iso uripe melarat wae isape gampang. Maka kemudian dia minta,
Saya itu punya guru namanya Imam Abu Hanifah. Dan beliau sudah wafat, sudah almarhum. Jadi nek jenengan tak kon ketemu kan ra mungkin. Masa ziarah kubur terus ngaji ning kuburan, kan enggak iso. Beliau sudah wafat, tetapi ada salah satu murid beliau, setunggal angkatan Imam Malik ini. Saya minta maaf, yang gaya hidupnya itu sama persis dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah wis sugih napa mboten? Enggak ngerti sejarahnya jenengan. Tapi saya ingin ceritakan, dia sugih, qadhi. Dia orang yang sangat berpengaruh di negerinya. Dan itu betul, dia mulia dan dia sukses juga dalam bisnisnya, usahanya dan seterusnya. Imam Abu Hanifah. Makanya biar berubah cara berpikirnya Imam Syafi'i nyaran ke wong urip melarat gen hisabe gampang. Itu apa? Ketemu sama beliau. Begitu mau ketemu sama beliau ternyata menuju rumahnya itu. Saya minta maaf, itu ternyata antrian itu panjang. Jadi harus ketemu panjang. Ini berarti ulama tenan kowe wong sing kok konsultasi. Ning dhewe sing gumun kok sing teko do ora nganggo gula teh kira-kira. Biasane kan arep ulama kan nggo macem-macem. Itu betul. Dan itu betul, begitu mereka keluar happy, senang dan seterusnya. Dan Imam Syafi'i kaget betul ketika dia sudah sampai di depan di ruang tamunya. Apa yang ditanya pertama kali ketika masuk? Apa yang kau butuhkan? Ternyata apa? Di meja tamunya itu pangapunten, isine gerora mungger snack, banyu putih. Isine duit itu. Duit itu isinya. Isine ono emas, ono pakaian-pakaian bagus-bagus. Jadi harta-harta itu banyak itu. Dan ketika tanya apa yang dibutuhkan tuh maksudnya kowe mertamu kan ternyata butuh. Butuh apa? Ya butuh dunia. Butuh nasihat ini. Bisa kadang-kadang kan hanya ngasih nasihat, nggak bisa ngasih solusi. Ternyata betul. Imam Syafi'i butuh apa kira-kira? Kalau ada orang yang datang butuh SPP kira-kira ketemu sama beliau selesai napa mboten? Selesai. Butuh bayar metu saka rumah sakit pangapunten. Itu begitu datang ke beliau diselesaikan tidak kira-kira? Diselesaikan. Artinya gitu. Bahkan ketika mau menikah orang duwe mahar, dikai emas itu ada. Orang duwe pakaian wis ganti angel, ono pakaian di situ disediakan. Pangapunten. Akhirnya Imam Syafi'i berpikir, loh kok seperti itu? Itu nek ora wong kaya iso ra kira-kira. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu fahadis. Fahadis itu apa? Tunjukkan. Dan tunjukkan itu ngasih keberkahan kepada orang. Lalu dia tanya tentang kemana konsep harta berkah itu. Maka itulah teori yang didapat juga dari Rasulullah. Harta itu. Harta itu. Jangan tahu harta. Iya Ustaz. Urip awake dhewe iki ngoyak harta terus. Ora mandeg. Harta itu. Itu menjadi sangat berkah di tangannya orang siapa kira-kira? Orang soleh. Harta paling baik itu di tangannya orang soleh. Saya tanya kepada keluarga Jamaah Muhammadiyah pada kesempatan pagi ini. Jenengan tiang soleh napa mboten? Tiang solehan napa mboten? Kowe iki nek soleh-soleha sugiyo. Ning nek ra patek soleh rasa sugih kowe. Loh kenapa Ustadz? Itu betul itu. Itu betul. Harta itu di tangan orang enggak soleh gimana kira-kira? Wah, mawut itu. Rakaru-karuan. Rakaru-karuan. Makanya yang utama kan solehnya bukan hartanya. Tapi kalau Anda sudah soleh gimana kira-kira? Ya cari itu harta karena berkahnya jadi besar. Daripada dimiliki oleh kaum preman itu. Gini ngomong untuk nyaleke diri dan seterusnya. Habis itu terus mengeksploitasi rakyat kecil. Saya minta maaf itu. Itu faktual, itu nyata dalam kehidupan kita. Maka berkahkan apa yang memang Allah Ta'ala kasih berkah. Maka ojo nasihati melarato. Gini ngomong ning nasihati soleo, makanya ono nabi soleh. Ingat-ingat Nabi Soleh itu dengan cerita kami. Dan ternyata Nabi Soleh bisa menunjukkan betul kepada kaumnya. Dia bisa memberi kemaslahatan yang tidak bisa mereka miliki. Apa itu? Itu ada kisah macam-macam. Ada yang datang dari balik batu, ada yang dipukulkan batu itu kemudian keluar unta betina yang sangat gemuk. Pernah dengar cerita itu? Lu ada apa dengan cerita Nabi Soleh dan unta betinanya itu? Hah? Itu ternyata unta betina itu. Di beberapa ayat yang lain di Quran surat Hud diceritakan kembali kisahnya Nabi Soleh itu. Ada apa Ustadz? Ini ternyata unta itu ngasih manfaat betul kepada masyarakat. Boleh ngambil air susunya, gizinya. Dan masyarakat nggak menemukan susu sebanyak itu, sebesar itu. Dan semua bisa terpenuhi kebutuhannya. Maka semakin banyak orang berpondong-pondong
tertarik agama ini. Loh itu betul itu. Dan itu yang mengkhawatirkan pemuka-pemuka mereka itu. Kenapa mengkhawatirkan Ustadz? Loh ini kisah nyata loh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kisah nyata Ustadz? Loh itu ada hal yang kemudian terjadi pada kaum apa? Kaumnya Nabi Soleh itu, kedengkian kan itu, kemarahan itu. Dan akhirnya dia memprovokasi, ini jani wedi karena memang Nabi Soleh ngasih isyarat, ini datang kemanfaat itu dari Allah. Maka sembahlah Allah. Dan maka sudah mulai banyak orang yang tertarik dengan ajaran agama ini. Banyak, kalau kebaikan itu dikasih terus-menerus, orang akan tertarik dengan agama kita. Ini kisah nyata, saya minta maaf, saya itu ngerintis, saya sudah cerita belum, warung sedekah di depan gedung wanita itu. Nah, itu betul, hamba-hamba Allah, saya minta kalau longgar bisa main ke sana. Saya itu bisa makan gratis di sana. Itu setiap hari 1.250 porsi kita sediakan. Itu kalau saged niteni, pangapunten itu. Dulu ketika datang awal tuh pakai you can see, katok pendek dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan karena memang warung kami nggak pernah ada ceramah. Tapi kami setelkan lagu ingat mati itu lagunya Wali kadang-kadang. Banyak dosa kadang-kadang gitu. Ternyata lama-kelamaan Ustadz ya mulai tertutup. Kadang sekarang malah kudungan. Loh kenapa kira-kira? Kita hanya ngasih makan. Tapi ngasih makan itu punya pengaruh yang dahsyat karena ketika masak ya karo ndonga, karo wirid, karo dzikir. Ora karo misuh-misuh kadang-kadang gitu. Karena kebetulan yang masak kan guru-guru pesantren, bukan apa istilahnya, itu dapur pesantren kami. Dan barokah Allah betul. Kami ikut Muktamar Muhammadiyah, bukan merayakan, ikut jamu itu tamu-tamu Muktamar. Loh ini kisah nyata ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. 1,5 bulan sebelum hari H, tanggal 19 November kemarin. Itu saya tuh ditelepon sama kawan di Kediri. Apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, jenengan mungkin lali sama saya, lupa sama saya. Tapi saya ingat sama jenengan, saya itu adik kelas jenengan. Wah, apa neneng fakultas pertanian tuh satu angkatan mewong 200-an. Jadi agak sulit untuk bisa kenal. Tapi ya berkah oleh Allah. Ternyata dulu sama aktif di PII katanya. Dan dia cerita, Ustadz, saya itu mau ke Solo ikut muktamar. Ning aku ki dede utusan dede peserta. Maksudnya dede utusan peserta. Nek utusan peserta kan cetha nginepe, nggih napa nggih? Jenengan enten sing utusan peserta teng mriki. Wis dikei hotel, kei catering, random acarane jelas. Tapi kami kepengen ikut ke Solo. Jadi apa itu kalau di muktamar? Penggembira. Penggembira kuwi gembira apa mboten kira-kira? Jenengan kemarin dadi penggembira napa mboten? Ya Muhammadiyah. Penggembira tenan. Wah, dia itu sudah hitung-hitungan ternyata. Dia sudah hitung-hitungan atas apa dia mau menuju Solo karena dia paham betul kota Solo. Lah kok saya ngubungi panitia lokal itu, petunjuk panitia sana itu kemana-kemana kok jaraknya ado-ado. Lah saya di Kediri ini ngelola panti asuhan yatim Muhammadiyah Kediri. Kebetulan kami mau satu bis satu rombongan. Ini bukan percaya mangcek nih. Satu bis satu rombongan itu kok dapatnya jauh-jauh. Lah dia nggak bisa berpikir kok memang nek jauh ki mangkate wis abot kok begitu mulai ya saya rekoso akses bis nggak bisa masuk katanya di jam-jam itu. Dan dia sudah membayangkan macetnya dan memang betul katanya bis sampai berapa itu masuk Solo. Karena ceritanya sampai 10 ribuan lebih itu. Artinya bisa diprediksi 1 juta lebih itu aktivitas kegiatan kemarin yang tidak semuanya saya yakin terakses masuk ke stadion. Tetapi mereka di sekitar stadion. Maka dia bilang sama saya, Ustadz saya dapat kabar jenengan ada warung sedekah ya di depan stadion Manan. Itu ada orang yang sudah ada di situ. Maksudnya apa? Transit di situ belum. Kalau belum saya daftarkan satu bis katanya dengan 40 rombongan. Oh gimana maksudnya? Yaitu kami itu datang nanti jam 1 dini hari, jadi dia sudah merancang acaranya. Hari Sabtu itu kira-kira perjalanan tekan Solo jam 1 pagi. Habis itu kami juga butuh lele istirahat, tanya juga kamar mandinya jumlahnya berapa Ustadz? Itu kan teko nih. 2 saya bilang, wah insya Allah cukup, katanya gitu. Tapi kemudian yang kedua ini kan warung Ustadz, sekalian minta nomor rekeningnya. Saya mau transfer, butuhnya berapa untuk hari, untuk pagi dan siang, bisa ikut membantu nyediakan masakan untuk kami. Saya bilang, saya itu warung ya nggak nerima bayaran ketika orang ingin makan. Tapi kalau ingin bantu ya terserah. Tapi untuk anak yatim ini spesial. Kenapa? Karena saya paham betul kekuatan Muhammadiyah itu ya di si yatim ini. Nanti saya mau cerita khusus tentang yatim kalau masih sempat. Loh ini faktual. Itu betul. Itu dia sampaikan.
Kalau siang itu kami buka itu jam 10 tutup jam 4. Itu kami sediakan porsi insya Allah berlebih jenengan nanti bisa makan sepuasnya. Maksudnya Ustadz ya makan pagi atau makan siang direpel dari sisi jam 10 ya. Itu. Loh enggak Ustadz kalau bisa pagi gue ya kayak dikasih makanan. Maksudnya ya kami dipesankan kalau jenengan belum bisa pesan. Itu iki jane arep transit ya ngrepoti, tapi enggak masalah. Dia kowe pesen nek iso esuk kuwi ono. Dan dia bayar juga mau, dia bersedia kan itu. Dan ternyata betul itu. Dia prediksi dia itu memang tepat betul. Kenapa tepat betul? Karena memang kredit betul itu. Waktu mau berangkat muktamar itu dari mana-mana tempat transit do melaku semangat karena isu-isu. Opone rada grimis itu. Ya apa ya kira-kira. Tapi begitu mulai, wah awang-awangan ternyata transit aduh banget ya. Makanya profesi yang paling menarik waktu itu muncul adalah tukang ojek dadaan. Nah, itu betul. Makanya nek Comben itu makanya kan panitia sebenarnya udah menyiapkan ojek-ojek. Tapi ternyata masih sangat kurang itu. Ada kawan yang nggak pernah punya profesi ojek, tiba-tiba saya dapat ojekan satu hari itu Ustadz, luar biasa Ustadz. Itu karena dia hanya perjalanan numpak motor saja. Tiba-tiba diminta kon ngojek, kon ngantarkan. Itu 600.000 dia punya penghasilan waktu muktamar. Makanya dia doa sama Allah. Tapi kata dia Ustadz, tapi doa saya nggak dikabulkan pasti. Lah kenapa? Setiap hari muktamar. Bilang sama mama dia. Setiap hari kon muktamar. Nah setiap hari muktamar penghasilannya sama 100.000. Lah karena dia nggak pernah minta tarif, wong bukan tukang ojek. Terserah biasanya malah oke-oke gitu. Nah kan gitu, nilainya gitu, ngantarkan itu naik motor kan nggak bisa itu padat merayat betul itu. Itu berkah. Lah saya kembali cerita tentang teman-teman saudara-saudara kami dari Kediri ini. Nah, dia minta makan pagi yang belum saya bisa realisasikan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hari menjelang acara hari H. Itu tiba-tiba di grup manajemen warung sedekah doa faid. Tiba-tiba ada usulan. Ya, penanggung jawabnya di warung itu kami. Ustadz, itu alangkah baiknya kalau pas hari H itu dimasakkan sampai 2.000 porsi. Biasanya waktu itu kami 1.000. Jadi 2.000 porsi. Itu saya nggak bisa mikir, kenapa nggak bisa mikir? Itu nggak sederhana itu masak dari 1.000 tadi. Gini oke, wih butuh kompore piye, butuh gelas piringnya piye dan seterusnya. Loh itu betul itu. Itu bukan sekedar bahan baku yang banyak duitnya ono, tapi belum tentu bisa dijalankan wong masak dari 1.000 dari 2.000. Tiba-tiba ternyata yang usul itu sudah lobby-lobby di tingkat dapur. Teman-teman yang tim relawan dapur. Dan apa yang terjadi? Ternyata relawan dapur itu sudah mendukung siap Ustadz. Saya tambah kaget. Loh dapur ini harus masak opo kira-kira. Saya belum berpikir tentang bahan bakunya dan sebagainya menunya, tentang masakannya. Karena saya tahu betul ini 12 tahun mereka sudah ikut sama saya masaknya di pondok yang rata-rata ya 100-200. Sekarang tambah warung sedekah ya omsetnya bisa sampai 1.500-an. Saya bilang kepada orang-orang dapur, kowe harus masak opo? Jadi 2.000 harus masak opo? Ternyata usulannya yang paling sederhana Ustadz, masak soto Jawa. Daging, lah itu dagingnya nyolong. Kalau kayak tokolan daging. Tapi saya ngerti betul itu masakan beliau itu. Makanya di menu sedekah dulu sebelum 19 November nggak ada ceritanya soto Jawa kuwi renek. Lah ngopo? Karena saya tahu betul nih rawani tak sampai ke mereka. Apa soto Jawa kuwi rapate enak. Neng nek ngomentari karo sing masak kan lorone ati. Loh, nek warung sedekah kuwi nek ramane enak ra dora bali lho. Nggih napa nggih kira-kira? Wong saiki dikai maam ra enak, Bali napa mboten kira-kira? Ngapain aduh-aduh aku tekan manahan? Loh itu betul itu, orang itu kalau enak dicari itu. Enak dicari. Makanya saya beruntung sekarang habisnya sudah jam 2 wis entek itu. Kadang-kadang 1.250 itu. Oleh Allah berkah betul. Nah ini kenapa? Akhirnya saya berpikir keras, mau menolak ya piye wong isone ger soto Jawa. Dan yang kedua ya proses praktis. Itu betul. Saya sampai ngejak istri itu survei di beberapa warung soto yang tak anggap enak. Itu sampai lobby-lobby untuk tanggal 19 ini menolak kabeh karena mereka mau masak dhewe kabeh, golek duit sing paling akeh. Karena tamune mesti akeh pesenane ya ternyata wis do akeh ono. Makanya tiba-tiba di handphone saya ini kisah nyata. Nek mboten percaya mang cek. Itu ada inisial SSB. Soto SSB nama seseorang. Ngertos SSB jenengan? Nah, pecinta soto mesti ngerti kadang-kadang. Apa itu? Saya minta maaf itu SSB yang putranya Pak Budi Raharjo itu ada salah satu mantunya. Itu saya kenalnya waktu saya diminta merintis pondok tahfidz di Uniba. Itu di belakangnya kan ada pondok Kiai Mojo.
Itu oleh Allah Subhanahu wa taala saya ditemukan dengan menantu ownernya dan sekarang jadi owner dia yang ngelola penuh. SSB itu cabangnya banyak. Mau bikin cabang dia itu bayar kudu ana di 300 yuto. Wis ana lahane dan seterusnya. Loh itu betul. Disiapkan itu SDM dan seterusnya jadi soto ning ngono. Ben rame-rame. Saya waktu di Tegal temannya adik saya dijak jajan ning soto Solo, soto segar. Apa sedap apa seger nih? Soto sedap lali. Itu yang di Adi Sucipto itu yang rame itu. Nah itu. Makanya saya jadi penasaran ketika dia bilang, Ustadz ini pondok ini butuh apa? Loh kenapa? Karena ayah saya almarhum itu dulu termasuk yang ngerintis yayasan batik. Jadi saya kepengen bantu, saya senang Ustadz Iqbal ngelola ini jadi pesantren tahfidz. Saya tunjukkan sama para asatid butuh apa? Butuh gazebo. Langsung nanti 1,5 bulan insya Allah jadi Ustadz. Jadi dipesan ke gazebo khusus untuk tempat saya. Bagus itu, nek ra percaya mang tonton dewi. Loh itu, saya jadi heran, loh itu beliau siapa? Beliau bakul soto. Ngakune bakul. Lah serame apa kok iso nyumbang gazebo larang-larang loro kaya ngono. Ternyata sotone gede banget. Nah, Mas Yusuf, nah makanya langsung 3 hari menjelang saya telepon. Mas Yusuf jenengan posisi di mana? Di luar kota. Wah, neng luar kota. Nih aku ra butuh Mas Yusuf sing teko, butuh kokine kan gitu. Makanya saya bilang, Mas Yusuf, saya itu 3 hari lagi mau jamu Muktamar Muhammadiyah sebagian dan sebagian duafa. Mau nyediakan 2.000 soto gratis untuk mereka di dekat Stadion Manahan. Nek ngertos, lah pripun Ustaz? Saya kuwi kepengin sotone kuwi rasane kaya soto kaya soto jenengan. Wah, soto jenengan. Kuwi enak. Kuwi enak, insyaallah enak. Dan ya gimana yang bisa saya support Ustaz? Maksudnya jenengan supportnya tenaga saja. Saya sudah ada helper yang nolong relawan-relawan. Maksudku ya koki-kokiku kan do belajar piye carane masak soto sing enak. Lho itu. Terus habis itu nanti bahan bakunya kami sudah sediakan, nek kurang-kurangnya ya jenengan sing support. Tapi paling tidak ya koki karo bumbune mang beto piyambak. Atau nanti butuh nopo bumbune mudah-mudahan berkah. Saya bisa ikut bantu, kami bisa begitu tolong. Nanti enggak usah sungkan-sungkan. Oh iya, siap untuk jenengan Ustaz. Siap. Habis itu sorenya datang. Langsung mengajukan anggaran, bukan anggaran. Apa catatan-catatan kebutuhan. Kula nggih radi kaget niku. Terutama apa? Saya minta maaf, itu untuk ukuran soto biasa nih 1.000 porsi, kuwi nek hitungan saya ya hanya 15 kilo, jadi bagi-bagi. Tapi kalau 2.000 berarti kan paling tidak 30, maksimal tuh pikiran saya 40. Tapi apa? Mintanya itu 75 kilo. Jadi daging tuh, dagingnya ora mung sembarang daging. Jadi ada daging khusus yang memang untuk itu. Jadi kok enak kuwi ana dagingnya ora mung kabeh daging di ora. Tapi ya daging khusus, dia minta betul daging khusus. Terus kemudian sekengkel berapa kiloannya dan seterusnya. Sampai juga lemaknya. Tidak sembarang lemak bisa masuk itu. Ada lemak-lemak tertentu yang memang itu tidak menjadikan apa ngendal dan sebagainya dan seterusnya. Dan enak nih. Enak nih. Jenengan kepengen ngerti detailnya nanti hubungi saya secara pribadi mawon. Kalau tak izin Mas Yusuf. Angsal napa mboten ini rahasia perusahaan. Bisa jadi. Tapi ini nyata ini. Ini nyata. Itu begitu proses itu dikasihkan. Dan ternyata saya melihat proses masaknya. Dia juga sudah minta 1 hari sebelumnya prepare. Prepare itu masaknya mulai dino Jumat itu. Siang itu sudah disiapkan, sore itu dengan panas api tertentu sehingga mengdadi. Begitu saya lihat, saya coba aduk itu pangapunten itu dari 1 jimbeng itu separuh isi kuah, separuh daging tulang. Wah, itu makanya kaldunya luar biasa. Ini tak pikir dikei bawang sithik karo dikei uyah rasane wis nyenengke. Dadi gelo kula. Gelone napa? Ngerti maam enak kaya ngono kuwi ternyata kolesterolnya dhuwur. Makanya kadang-kadang kita kalau mau makan rasa dadak ngerti proses-prosesnya jadi problem. Tapi ini menarik. Nah, saya tanya kepada tim yang masak koki, berarti ini ngelembur. Iya Ustadz, sampai malam dan nanti sampai pagi. Pagi berarti udah butuh sarapan. Iya. Nah, mau pesen apa nggih dewi? Kami kan koki-koki tinggal masak sendiri. Nek ngono sisan ya. Saya kepingin kowe yo melu masak kuwi saya kedatangan tamu dari Kediri, jumlahe wong 40 kayak ono sisan makanan sarapan pagi. Makanan yang enak. Iya, ternyata dibikinkan betul itu makanan enak. Makanya begitu tamu-tamu dari Kediri itu datang ke situ. Wah, bisa seneng karena dekat dengan stadion, rasa dadak ngojek. Mlakune ya cedak bocah-bocah kuwi iso pelayan dan sebagainya. Dan nek ngelak ya tinggal mlebu dapur ngombe dan sebagainya. Wis kopen betul.
Itu orang ngopeni cah yatim itu hasilnya luar biasa. Di tempat kita juga berkah. Makanya sampai akhir mau pulang itu jaluk nomor rekening. Saya bilang, tidak, ini untuk anak yatim berkahnya besar. Insya Allah berkah. Allah akan ganti jauh lebih besar. Dan begitu pulang, WA kalih neh kalih kula, matur nuwun sangat dan sebagainya. Begitu WA yang terakhir ini kula rada nangis, Bapak. Kok nangis Ustaz? Apa yang jenengan tangiskan? Wong mengucapkan terima kasih nangis. Kula niki mbayangke. Beliau ini sak rombongan ini. Niki arep ninggal ke Kediri menuju Solo belum ada 12 jam. Jam 1 jam 12 awan wis do mulih. Sudah pada pulang itu jam 12 siang itu sudah siap-siap pulang. Itu meninggalkan Kediri sedino pangapunten. Kuwi persiapane wis 1,5 sasi yang lalu. Itu betul. Saya mohon maaf, saya memandang wajah saya dan saya juga memandang wajah jenengan. Jenengan mau meninggalkan dunia napa mboten kira-kira? Hah? Jenengan mau meninggal dunia napa mboten kira-kira? Hah? Jenengan tahu meninggal dunia itu kemana kira-kira? Kemana itu? Ke akhirat. Ke akhirat. Jenengan tahu ke akhirat. Afala ya'lamu idza buksiroma fil kubur. Pernah dengar Quran surah Al-Qiyamah surah ke-75 itu? Di awal ayat la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Tahu ketika kau dibangkitkan itu dari kubur itu, dari tidurmu, dari wafatmu, dari penantianmu itu. Apa disebut kiamah? Tahu kiamah? Kiamah itu dari kata koma yakumu kiaman. Itu sama dengan akhirah. Itu ada tak marbutoh di akhir. Itu kalau lafadz dalam bahasa Arab, akhirah, kiamah, itu artinya adalah bangun yang paling akhir. Akhirah itu adalah tidak bisa diulang lagi, tidak ada awal. Kalau masih di dunia, hidup kita, hubungan kita berakhir sampai di sini. Tapi besok Anda bisa memulai hubungan yang baru. Ya Pak ya? Tapi kalau sudah masuk akhirah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirah wis ra mungkin bali neh ning ula. Jenengan tahu akhirah? Itu alam akhirah namanya. Alam ketika Anda sudah kiamah. Loh kenapa dengan kiamah Ustaz? Saya tanya, jenengan bakalin ning kiamat meninggalkan dunia. Dan itu Anda enggak tidur lagi itu. Enggak ada kehidupan baru lagi di sana. Maksudnya Ustaz apa? Jenengan wis kontak-kontakan kali akhirat kira-kira. Hah? Sudah kontak-kontakan kali akhirat. Loh ini serius pertanyaan saya. Jangan-jangan enggak jelas kita di sana. Makanya sampai Allah bersumpah di Quran surah Al-Qiyamah. Itu sumpah Allah enggak bain-bain loh. Ketika menyampaikan la uqsimu biyaumil, bersumpah atas nama ketika Allah bangkitkan manusia itu. Dan apa yang kemudian sumpah berikutnya, kalimat berikutnya, wala uqsimu bin nafsil. Tahu maknanya nafsil lawamah ini ku napa? Hah? Nafsil lawamah ini ku napa? Hah? Jiwa yang apa? Menyesal. Kenapa dengan penyesalan itu Bunda? Kenapa dengan penyesalan itu? Banyak diantara kita yang ternyata ketika dalam perjalanan yang harusnya jenengan ada bekal tapi nggak punya bekal. Oh gitu. Terbayang jenengan. Ketika sampai nanti di akhirat itu. Makanya diceritakan di Quran surat Al-Munafikun banyak nyesalnya itu mbok balik kene aku neng raketang sedelo. Kenapa? Fasodaku wa aku minas solihin. Kembali ke Nabi Soleh itu. Agar saya bisa melakukan amal soleh. Lu kenapa dengan Nabi Soleh? Nabi Soleh itu sudah ngasih nikmat. Sehingga kalau Rasulullah kasih kenikmatan, beliau bersyukur dengan kalimat alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus soleha. Ya Allah, terima kasih puji syukur atasmu ya Allah. Dengan nikmatnya, dengan nikmat itu menjadi sempurna itu kesalahan-kesalahan yang kulakukan. Tapi apa yang terjadi di zamannya Nabi Soleh? Ternyata kedengkian umatnya itu menjadikan mereka ingin berbuat makar. Dengan cara apa? Membunuh itu unta. Membunuh itu unta. Itu ada 2 orang pemuda itu. Akhirnya mau karena ada sayembara besar. Wong canom itu kan kadang ramikir ke depan. Dan itu podo teteke itu. 2 pemuda itu yang satu bawa panah, yang satu bawa pedang tajam. Satu panah itu dipanahkan ke unta itu. Itu kena betis unta itu. Unta itu ternyata binatang unta sebagaimana unta-unta yang lain. Ini pemberian Allah, istimewa memang. Produksi susunya luar biasa. 1 hari biar dia ngambil air susu, 1 hari biarkan unta ini yang ngambil air penduduk atau makan apa yang memang bisa disukai. Tapi manfaat susu itu jauh lebih tinggi yang bisa Anda bisa nikmati. Tapi ternyata itu akhirnya yang satu kemudian begitu unta itu sudah kena panah, kemudian
perut unta ini kemudian dibacok itu. Terurai isinya dan seterusnya. Sedih betul Nabi Soleh. Sedihnya apa? Sedihnya umatnya itu orang mudeng. Dikai apik malah apa yang datangkan? Itu ayatnya. Allah kemudian turunkan apa? Ar-Rajwah. Rajwah itu apa tuh Ustaz? Rajwah itu gempa. Tahu gempa? Kenapa kok Allah turunkan gempa? Kalau di zamannya Nabi Soleh, mereka dikasih kemaslahatan, kebaikan, syariat malah ditolak. Malah ditolak. Pengennya menjauhi syariah. Loh ini faktual, ini nyata. Ngomongnya Samud itu gitu. Penduduk Hijir itu dengan bangganya rumah yang kuat-kuat. Tapi begitu gempa apa yang muncul? Apa yang muncul? Fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka korban itu terjadi pada berdiri mereka. Fa'asbahu itu bergelimpangan itu mayat-mayatnya. Fi darihim di rumah-rumahnya jasimin karena kena runtuh. Nah ini, saya baru saja ngajar di STIQ itu kebetulan salah satu materi temanya di kitab Ulumul Quran. Ya minta maaf. Ulumul Quran itu ada satu subbab judulnya Ijazul Quran. Mukjizatnya kadang Al-Quran itu punya ayat-ayat dari yang kita baca itu dapat pelajaran besar loh kita. Kami kebetulan juga punya prodi di PM itu MPB, Manajemen Penanggulangan Bencana. Kami beberapa hari ini oleh Allah ketika rapat di PMI habis ngirimkan di Cianjur mereka pulang. Itu kami dapat wacana dari orang-orang yang terbiasa mengevakuasi gempa, mengatasi bencana. Ternyata apa yang dia sampaikan cerita-cerita teori-teori penanganan bencana. Itu Quran sudah ngasih informasi jauh lebih dini. Tentang apa? Kowe iki nek gempa piye? Nek gempa piye? Nek gempa itu ternyata kamu bisa jadi korban. Lah korbannya di mana? Di rumah-rumah. Jadi goyangnya bumi itu sebenarnya nggak membuat kalian mati, meninggal. Yang bikin mati nopo jenengan ketiban blandar, ketiban bangunan iki sing mati. Paham? Makanya kan gitu. Di Cianjur kan juga terjadi seperti itu. Jenengan kami kebetulan di satu tempat ya, saya minta maaf, itu episentrumnya sangat dekat, hampir 1 kilo cerita yang teman-teman dikirimkan tim medis pertama di sana. Itu dekat, itu ternyata rumah-rumah di sana. Itu dempet-dempetan hampir nggak punya halaman. Maka bisa dibayangkan tingkat traumatik mereka ketika gempa terjadi. Saya bisa membayangkan kaum Samud itu. Loh kenapa dengan kaum Samud? Itu ya persis itu. Kan tempatnya di sana hawanya juga cukup dingin. Itu. Makanya masyarakat kan sekarang walaupun dikasih uang, kasih duit kon memperbaiki rumahnya nggak berani. Bahkan ada beberapa tempat yang sudah tidak disarankan untuk didirikan bangunan. Nek kepengen tetap bertahan hidup, yo nggawe tendo kadang-kadang. Makanya kadang-kadang kalau Anda masih punya rumah aja ono halaman nek wedi kena gempa, kowe turu ning tenda ning ngarepan wae. Kuwi luwih selamat ketimbang ketiban itu. Loh itu betul. Itu konsep evakuasi gempa itu ternyata wis ono teorinya, sederhana. Tapi mudah untuk bisa kita pelajari. Apa maksudnya Ustadz? Ya kalau gempa itu ukurannya masih kecil. Kok tahu kecil Ustadz? Nah ini menarik. Nah, gimana caranya? Itu Anda sudah bisa mempersiapkan gen nanti nggak kena bencana ketika gempa. Lu kenapa kok Ustadz malah ngancam-ngancam tentang gempa? Lu saya ingin bicara terus terang. Ini ada paper loh, ada tulisan yang menulis seorang profesor dari ITB Bandung, ahli geologi dia. Dia menyampaikan tentang konsep teori megatrust. Gempa itu memang nggak bisa diramalkan kapan bisa terjadi, waktunya kapan. Tapi diperkirakan bisa. Dan Indonesia, Tanah Jawa ini punya potensi nanti akan terjadi gempa yang sangat besar. Dan diawali dari gempa-gempa yang kecil. Nah, tadi pagi ada peristiwa gempa di Cilacap barusan. Itu kan susul menyusul gitu. Hai. Makanya waktu kemarin liburan anak-anak tak ajak, yuk kita do piknik nenggon Pantai Sondah. Saya diprotes wali muridnya. Ini musimnya gempa Ustaz. Ada. Nah, sudah piknik karo wong tuane dhewe-dhewe aja. Nanti kita bisa evaluasi. Loh niki nyata. Saya minta maaf itu nanti akan ada gempa yang skalanya bisa 8,7 skala Richter. Gede napa mboten kira-kira? Besar sekali. Besar sekali. Itu bisa membelah pulau Jawa itu. Yang kedua bisa terjadi tsunami yang diperkirakan dari sebelah selatan. Makanya kebetulan di PM itu ono wong keraton. Wah, berarti wong Jawa kuwi pinter, Ustaz. Maksudnya pinter, bangun tanah omah kuwi kabeh ning utara, ora ning selatan. Selatan kan rodok sepi. Karena diperkirakan dari pantai selatan itu akan ada tsunami yang besarnya tingginya sampai 30 meter ngungkuli ning Aceh. Jadi Aceh kuwi korbane wis meh 300.000 wong. Nah, kira-kira nek 30 meter mlebu ning permukaan Jawa pangapunten, korbane gek pira iki? Nah,
Saya nggak ingin memperkirakan jumlah korban. Tapi antisipasi sederhana dengan gempa-gempa kecil itu, lihat rumah-rumah kita. Jangan-jangan yang paling mudah itu, yang paling cepat untuk jatuh dan melukai kita itu apa? Perabot kita. Makanya yang perabotnya jati-jati gede-gede itu manggel mawon dadekke plastik. Dadekke plastik sehingga nek tiban rapate loro. Oh gitu. Oh gitu. Itu bisa membunuh kita itu. Itu bisa membunuh kita itu. Katanya gempa ketiban lemari loro napa mboten kira-kira? Loro. Ha itu lemari. Atau kalau jenengan nggak mau menjual, pepetnya itu dengan tembok dan kemudian diikatkan. Entah dengan kawat berapa atau dengan paku dan seterusnya. Dipatek tenan. Nah gitu. Lah untuk isyarat tahu ini gempa atau tidak gimana Ustadz sehingga kita bisa langsung antisipasi. Saya ingin beritahu, gempa kuwi lindu kuwi goyang bumi. Itu sama seperti jenengan kayak kena vertigo itu. Rodok mumet iki piye to? Lah kan rasa bedake. Iki mumet apa gempa? Makanya antisipasi yang kedua yang paling mudah. Jenengan nek duwe kaleng-kaleng bekas. Pangapunten niku mangkekke ning dhuwur-dhuwur lemari niku. Nah, nek ora iki ra mumet begitu klonteng-klonteng. Nah, itu isyaratnya nek ra gempa ya ana tikus di tengah oyak-oyakan teng mriku. Ah gitu. Itu betul itu. Kaleng-kaleng itu ngasih isyarat loh. Iki ora mumet ternyata gluneng-gluneng berarti memang ada gempa. Kuwi nek ijik gempane ora besar kamu segera keluar. Cari tempat evakuasi. Makanya di rumah itu didelok. Lah nek bangunan kabeh nasib jenengan niku. Kadang-kadang gitu. Dan itu yang terjadi di zamannya Nabi Syuaib. Oh, ini Nabi Syuaib ayatnya juga sama juga. Kenapa korban itu sangat banyak kalau di zamannya Nabi Soleh? Saya minta maaf, Nabi Syuaib itu mereka dalam posisi tidur itu. Itu terjadinya malam hari. Makanya nek dikasih bencana gempa jeneng siang hari itu kan ono kesempatan jenengan sadar beraktivitas. Lah nek turu wong kowe digugah nganti doyak-uyake ra tangi-tangi kok kadang-kadang. Apa nek keberkan ya saya cepat-cepat mati jenengan. Makanya bismikallahumma ahya wa bismika. Sapa ngerti iki turu terakhir bar kuwi ketiban omah. Loh itu omah yang kita banggakan bisa hancur. Seketika bisa runtuh. Itu kesombongan macam mana yang ingin kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu gempa bisa terjadi. Atau apa Ustaz? Kalau ngerti besar segera antisipasi. Tapi cerita yang ngasih penjelasan penceramah itu orang yang terbiasa evakuasi bencana sampai dikirim ke Australia dan Jepang dan sebagainya. Dia cerita, Ustaz, aku yo teori ini ngerti. Ini pada waktu peristiwa Aceh di Nias, aku yo melayu, pedih tenan. Nek gempane gede iki malah disarankan aja metu. Kenapa? Karena kecepatan Anda keluar kepanikan itu yang menjadikan Anda tidak lebih cepat dari jatuhnya barang-barang itu runtuhnya. Makanya malah langsung antisipasi. Ini kelihatannya pengajian Muhammadiyah sudah ngerti betul itu. Untuk yang khusus di depan-depan ini dan saya kelihatannya nek gempa kuwi sing paling selamat paling awal. Loh saya beritahu kenapa Ustadz? Di depanmu itu ada meja, ada kolong. Dan bersembunyi di situ. Lah sing mburi ra ndek meja kira-kira piye kira? Delik ning kursi rapate kuat niku. Loh itu gitu. Itu betul itu. Itu brek itu yang paling mudah selamat di sini. Masuk ke kolong. Makanya kalau di tempat tidur begitu wah metu kamar rung nganggo apa-apa ya mang delik ning nggon ngisor kolong tempat tidur. Lah kalau tempat tidur kula pun spring bed lho nasib jenengan niku. Saiki tikus wis ra iso do mlebu ning omah jenengan ra nek kolong-kolong. Itu termasuk urusan bencana Nah, itu ilustrasi-ilustrasi sederhana. Tapi yang paling nyaman, paling selamat ya wong sing ikhlas, wong sing sabar. Orang yang sudah mempersiapkan, ya sudah kalau mati ya barakallah. Mudah-mudahan bihusnil khotimah langsung wirid saja, takbir saja, zikir saja, istighfar saja. Nah, mudah-mudahan kalau jatahnya mati ya insyaallah husnul ya nek husnul khotimah. Kadang-kadang nilai karena memang kadang bencana gempa itu Allah kasihkan untuk jadi peringatan umat manusia. Loh ada apa dengan Nabi Syuaib? Kalau Nabi Soleh jelas ngingkari Rasulnya. Dikasih kebaikan ternyata malah dibunuh unta itu. Allah murka itu. Allah marah. Wa kadzabu. Mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kenapa dengan Nabi Syuaib? Ada apa Nabi Syuaib? Kaum apa itu? Nabi Syuaib tadi kaum apa tadi? Madian. Ada apa dengan kaum Madian? Kaum Madian ini mengusir nabinya sendiri. Kenapa kok Nabi diusir? Yang disampaikan apa? Tahu kenapa kesalahan besar kaumnya Nabi Syuaib? Halo? Jenengan tadi baca Quran loh. Itu ada ceritanya loh di situ. Iya. Mereka berdusta
mereka bermuamalah jahat, bermuamalah kotor, ingin menghasilkan penghasilan yang besar dengan jalan berbuat aniaya. Loh itu. Dan dikandani sama Nabi Syuaib itu ragelem. Loh ini keuntungan kita itu ya di situ. Kehidupan kita ini sekarang kan gitu. Sebagian mengeksploitasi sebagian dengan cara-cara yang kotor. Dengan dusta, dengan bohong, dengan kejahatan. Itu gitu. Maka bisnis-bisnis yang dilakukan kan gitu. Banyak orang jadi kapusan dan sebagainya dan seterusnya. Dan itu timbangannya gak jujur itu. Itu bukan sekedar ngeboti timbangan gitu aja, jangan berpikir seperti itu. Anda ini bicara tentang konsep muamalah hidup. Konsep syariahnya jauhi yang dilarang. Tapi kita sekarang kan begitu meremehkan tentang riba, meremehkan hoak, dusta dan sebagainya. Ini masyarakat yang sebenarnya terancam betul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Makanya menjadi pertanyaan besar untuk kita. Kalaulah hari-hari ini, saya minta maaf. Anda kalau sudah pulang ke rumah nanti lihat kalender. Kelihatannya kalender jenengan harus sudah mulai berganti. Bukan apa-apa, ini karena memang tinggal 1 lembar. Wong Anda dasarnya Masehi, nggih napa nggih? Loh, artinya apa? Waktu itu terus berjalan. Waktu itu terus berjalan. Dan saya niteni loh, rodok niteni. Ketika Desember itu banyak masalah. Banyak musibah. Makanya kemarin diminta Ustadz mau ngisi kajian temanya apa? Saya bilang tentang tahun baru Ustadz. Tahun baru sama dengan tahun bencana tanda tanya. Itu bingung panitianya. Ini maksudnya apa Ustadz? Saya mau bicara tentang tahun baru dan bencana. Kenapa? Setiap pergantian tahun itu ada banyak sering bencana. Lihat itu. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena memang ya proses iklimnya buruk. Gempa-gempa itu sering terjadi di bulan Desember. Loh ada apa dengan Desember kelabu itu? Itu bukan lagu itu. Tapi betul-betul ini sering masalah. Itu tak titeni loh neng Indonesia. Saya boleh dibantah itu. Boleh dibantah. Itu karena fatwanya Majelis Ulama sudah ditentang. Fatwa Majelis Ulama itu apa kira-kira? Natalan bersama. Atas nama moderasi beragama itu kan orang tidak radikal. Maksudnya radikal, orang mau mengucapkan Natal, diajak Natalan. Dan mereka lakukan itu. Makanya saya hari ini sebenarnya punya kajian kadang-kadang. Rutin. Pas kebetulan tanggal 25, itu saya minta maaf. Ada ahad keempat apa-apa ngaji kitab Riyadhus Shalihin di daerah Nusukan. Tapi daerah-daerah Solo Utara itu kan masyarakat muslimnya kan minim jumlahnya. Iya weh. Mulai dari RT RW kadang-kadang dikuasai oleh non. Makanya ketika mereka ngadakan halal bihalal, mereka juga nuntut warganya. Kita harus ngadakan juga Natalan. Jenengan datang. Ini masuk anggaran kas dan lain sebagainya. Dan kalau jenengan ramelu dianggap apa kira-kira? Intoleran jenengan. Masa apa beratnya? Anggap aja Nabi Isa. Tapi beda. Loh kenapa beda? Kenapa beda? Apa maknanya Natalan itu di sisi Allah? Oh itu masalah besar itu membuat kemurkaan Allah itu ya pada tanggal 25 itu. Kenapa? Karena cara berpikir bahwa Allah itu punya anak. Dan itu lahirnya Tuhan kan gitu. Gusti Allah di Tuhan ke. Loh itu murka besar loh itu. Allah murka besar loh itu. Itu betul gitu ketika kita sudah mulai melemah di sisi itu, di sektor itu bahkan dari acara kenegaraan. Oh itu Indonesia kita lengganan. Maka kita tinggal istighfar aja. Wattaqu fitnatal ladzina dzalamu minkum khassah. Karena memang bisa jadi bencana yang Allah turunkan itu tidak khusus menimpa satu kaum tetapi bisa menimpa semuanya, seluruhnya. Inilah berkah Bapak Ibu-ibu. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita datang. Ini biasanya rame kok do sepi apa do Natalan bareng kira-kira. Enggak gitu. Itu di Nusukan enggak bisa masuk ke sana karena sudah ditutup Ustadz. Rumah-rumah itu kita warga itu memang mau ngadakan acara bersama. Lu itu gitu. Sudah nyegat-nyegat. Jadi gereja itu sudah enggak cukup. Gereja itu sudah cukup. Itu memang rame. Saya kelingan waktu di Penjoro. Saya minta maaf itu Bapak. Tapi kisah nyata ini. Hamba-hamba Allah itu kalau pas Natalan itu yang dulunya muslim enak kegiatan itu do sepi kabeh do melu kegiatan Natalan. Karena begitu Natalan itu pihak gereja datang tuh nggawa macem-macem, sabun, maem dan seterusnya. Jadi mereka itu jadi ikut ke gereja untuk kebaktian ya pas dino tanggal selawe. Alasannya ya ono sabune Ustaz. Ono macem-macem itu dikasih, diberi. Mereka happy bisa saling berbagi kebahagiaan. Saya prihatin kaum muslim itu nek sedang bahagia kok enggak sedang sering berbagi kebahagiaan.
Karena mungkin kurang soleh tadi ya. Berkah harta itu tidak dikasihkan kepada yang lain. Makanya diingatkan dalam Quran, wal asr innal insa nalafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu ayat yang terus dibacakan Rasulullah dan para sahabat kalau mereka bertemu. Mengancam, mengingatkan tentang kerugian besar manusia. Saat apa? Ini ternyata bisa selamat. Syaratnya apa? Ada amal soleh di sana. Kembali ke Nabi soleh. Ini saya ranggubung-hubung loh. Tapi memang betul ini. As-soleh itu mengingatkan amal soleh. Amal soleh itu dasarnya apa? Amanu. Nek kowe ono iman. Loh Ustadz, apakah selama ini kita tidak beramal? Oh Anda banyak amalnya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi beramal tidak? Beramal. Ning maknanya amal jenengan kuwi dadi amal soleh apa ora? Amal yang nanti jadi bekal akhirat tidak? Loh, piye carane Ustadz agar amal itu jadi bekal akhirat? Innamal a'malu. Dan makanya di antara kitab suci Al-Qur'an ketika menyebutkan amal soleh itu diawali dengan alladzina ada iman di situ. Kau lakukan itu betul-betul karena Allah, bukan hanya karena dipuji, ingin dapat balasan, ingin apresiasi dunia. Kalau sudah Anda dunia, ya dapatnya hanya dunia. Dapatnya hanya dunia. Itu makanya tahukah kau amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa Ustadz? Sururun tudkhilhu fi qalbi mu'min. Itu bisa nyenengke hati sedulure. Itu paling sederhana, tapi sangat dicintai Allah. Nyenengke hati konco. Gampang napa mboten kira-kira? Tergantung jenengan kuwi termasuk wong nyenengke apa nganyelke masalahnya nih. Loh itu betul. Dan di riwayat Imam At-Tabrani, hadis ini dijelaskan, Rasulullah menjelaskan lebih lanjut. Di antara cara menyenangkan hati orang beriman itu ngilangke kesusahan. Ngilangke kesusahan. Loh kok ngopo kok sedulur-sedulur kita susah? Ini kok ada wajah-wajah susah kenapa kira-kira? Hah? Oh, utang. Kok jenengan ngertos? 15 abad yang lalu Kanjeng Nabi ngendikake cara ngilangke kesusahan itu apa? Alati takdian hudainan. Salah satunya kowe membantu wong bayari utang sedulurmu. Jadi pengajian jamaah Muhammadiyah yang dimuliakan Allah panitianya kalau bisa di sana bukan hanya ada konsumsi yang dibagikan. Tapi apa? Kasih daftar. Sopo sing utang tulisan nang kene, utange piro. Loh itu betul nanti ditawarkan kepada jamaah. Ditawarkan kepada jamaah iki ana kanca sing butuh nyaur utang cepet. Loh kenapa Ustadz bisa paham tahu betul? Itu betul. Itu betul itu. Saya minta maaf itu. Itu banyak di antara derita masalah kehidupan kita itu urusan hutang dan mereka bingung ngasih solusi. Itu nek sedulure mukmin wis ra duwe utang ra mikirke utang sedulure kan rekoso niku. Lha itu Ustadz, tangga kuwi tambah hutang. Ning yo tambah mobil anyar, rumah anyar karena bojone anyar. Lah niku beda niku. Itu utang itu dalam makna sampai ngasih makan orang yang lapar. Banyak saudara kita sekarang ini mau makan aja butuh utang. Itu saya tahu persis itu malah ketika ada warung sedekah itu. Itu saya ditangisi ada hamba Allah itu betul. Dia itu gajian seton, ngerti seton? Seton kuwi seton sadurunge kerja dibayar. Saya apa kerja dibayar? Hah? Bar kerja kan dibayar. Lah nek betul-betul nggak punya uang kira-kira pas kerja Senin kuwi mak apa kira-kira? Selasa lah utang. Itu kisah nyata itu. Makanya sampai di kober-kobernya itu ngajak anaknya, bojone sampai nyilih montore tanggane. Pokoke mak neng warung sedekah dan seterusnya. Dan alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan saya nanti ada tabungan ketika seton itu nanti saya bisa pulang lagi ke Kalimantan. Loh itu betul. Sekarang banyak saudara kita hanya sekedar makan aja hutang kok. Lah Anda itu makan disia-siakan kadang-kadang mubadir. Itu makanya berkah semuanya. Itu senangkan hati saudara dengan cara bantu seperti itu. Ini memang nggak sederhana, tetapi insya Allah kalau orang mukmin itu khairun nas anfa'uhum linas, pasti akan memberi kemanfaatan banyak orang. Berkehidupan tetangga juga seperti itu. Wal akrobin itu perlu itu kita kebaikan kepada tetangga-tetangga kita karena itu orang-orang terdekat. Saya ada cerita nyata ini terakhir. Untuk menutup majelis. Ada seorang tabiin kaya. Itu orang baik dia. Punya tetangga kebetulan Yahudi. Ngertos Yahudi. Beda agamane kan beda. Niki kisah nyata ini. Yahudi ini tiba-tiba kepengen jual rumahnya. Kenapa? Karena dituntut butuh nggo bayar anak-anaknya. Itu. Tapi yang menarik Yahudi ini nawake ngedol kuwi harganya 2 kali lipat dari harga pasaran.
Taruhlah kalau harga pasarannya 500 juta, kuwi didol 1 miliar. Alasannya apa? Memang harga omahku kuwi 500 juta. Ning sing 500 juta kuwi rega duwe tangga wong apik. Oh, terbayang napa mboten jenengan? Payu napa mboten rumah niki? Ah, sebelum terjual itu ternyata dia diundang sama tetangganya. Yang orang baik itu, orang soleh itu. Untuk apa? Dijak makan malam. Begitu sudah makan malam kenyang napa mboten? Kenyang. Dijak ngobrol. Saya kok dengar omah jenengan didol. Apa kowe ra seneng tangga karo aku? Mboten. Saya remen. Makanya kula dol berlipat itu karena kalau orang bertanya kok di luar harga pasaran kali tangga jenengan. Oh, Masya Allah. Nek ngono, pangapunten. Nek kowe ya ternyata remen ngedol kuwi ora mergo angel karo aku. Wis dheweke iki mlebu ning omah. Nek kowe kan dituku sisan kadang-kadang. Kuwi mboten digawake dit butuhmu pira? 200 juta. Ditokke dit 200 juta. Kita keke karena kowe tanggoku, kowe seneng karo aku, wis tak anggap anakmu kuwi ya bagian dari anakku. Nyo, 200 juta nggo anakmu ora sambok dol. Ora sambok dol. Aku ya seneng karena kowe seneng tangga karo aku. Nyenengke napa mboten duwe tangga kaya ngono kuwi? Hah? Nyenengke napa mboten? Ning ampun ngimpi jenengan. Kenapa? Karena teori ini untuk jenengan, bukan untuk tangga jenengan. Paham maksud saya? Jenengan yang bisa lakukan itu. Caranya berbuat baik sama tangga itu seperti Anda berbuat baik pada anak-anak sendiri. Kemuliaan itu Allah Ta'ala akan datangkan. Nah inilah nilai-nilai yang mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan bersama. Ini belajar dari ayat Al-Quran Nabi Soleh. Ujungnya ke amal soleh. Agar terhindar dari dan amal soleh itu insya Allah akan menjadi bekal terbaik kita nanti di akhirat. Bekal terbaik. Karena memang itu yang diminta. Agar orang kembali ke dunia bisa melakukan amal soleh. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan diberkahi negeri kita. Dikasih kesadaran kehidupan kita bersama. Agar hidup kita ini menjadi lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbaghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.